Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Sumber Plug-in Sumatera Barat akan mempresentasikan rencana kerja Lembaga Inkubator Sumber Plug-in tahun 2025. Oke, dalam presentasi ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait capaian kinerja, yang kedua kerangka acuan kerja, yang ketiga kebutuhan pendanaan, yang keempat daftar tenan, yang kelima pengalaman kerjasama, dan yang terakhir adalah strategi dalam menginkubasi UMKM dan koperasi. Nah, yang pertama adalah capaian kinerja. Sumber Plug-in sudah menetapkan ada 4 capaian kinerja. Yang pertama adalah tenan itu mendapatkan akses pembiayaan berupa pinjaman ke bank maupun ke pihak non-perbankan. Jadi tenan yang tergabung ke dalam Sumber Plug-in itu kami berikan akses mereka untuk meningkatkan permodalan dengan pinjaman bank maupun non-perbankan. Yang kedua adalah tenan sudah mendapatkan investor yang sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Jadi tenan yang sudah kita inkubasi itu kita harapkan sudah mendapatkan investor dalam pengembangan usahanya agar usahanya semakin meningkat. Yang ketiga adalah 25 orang tenan sudah bekerja sama dengan perhotelan, retail modern dan lain sebagainya. Jadi semua tenan yang tergabung ke dalam Sumber Plug-in itu kita targetkan sudah mendapatkan off-taker-nya masing-masing ya. Untuk tahun 2024 kita ada 25 orang tenan, kemudian di tahun 2025 kita merencanakan akan meningkatkan menjadi 50 tenan. Kemudian capaian kinerja yang terakhir adalah 65% omset tenan meningkat setelah kita bina di inkubator Sumber Plug-in. Nah, berikutnya adalah kerangka acuan kerja. Nah, Lembaga Sumber Plug-in sudah membuat kerangka acuan kerja berupa yang pertama adalah pra-inkubasi. Nah, di bagian pra-inkubasi ini adalah kita melakukan seleksi kepada calon-calon tenan yang berminat untuk diinkubasi di Lembaga Inkubator Sumber Plug-in. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap inkubasi. Nah, pada tahap inkubasi ini kita mulai melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh tenan yang sudah bergabung. Adapun pelatihan yang akan kita berikan adalah yang pertama berkaitan sama business planning, kemudian literasi keuangan, kemudian pendampingan marketing, kemudian kemitraan usaha, legalitas, dan lain sebagainya. Kemudian tahap terakhir adalah pasca inkubasi. Nah, pada tahap ini kita akan meningkatkan akses permodalan, kemudian menargetkan tenan untuk bisa go ekspor, kemudian peningkatan penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Berikutnya adalah rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, untuk bisa mencapai target-target yang sudah kita sampaikan tadi, adapun total biaya yang kita perlukan adalah sebesar Rp445.486.300 dengan rincian adalah sebagai berikut. Ada keperluan untuk ATK, untuk konsumsi pra-inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi, kemudian honor narasumber, kemudian pelaksanaan bisnis matching, pelaksanaan wisuda tenan dan survei serta monitoring tenan di lapangan serta penggantian uang transport untuk tenan selama 10 kali. Nah, ini adalah gambaran 25 orang tenan yang sudah kita bina selama tahun 2024 yang bidang usahanya bermacam, ada yang kuliner, ada yang komoditas, ada yang kriya dan lain sebagainya. Nah, Lembaga Inkubator Sumber Plug-in itu sudah membuat skema inkubasi berupa kelompok kecil yang mana 25 orang tenan ini kita bagi menjadi kelompok kecil sebanyak 5 kelompok yang masing-masing kelompok itu akan mendapatkan coach yang expert di bidangnya masing-masing serta didampingi oleh pendamping tenan yang juga ikut serta dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tenan. Nah, ini berikutnya untuk tahun 2025 kita akan menargetkan sebanyak 50 orang tenan karena banyaknya tingginya animo masyarakat untuk bergabung menjadi tenan di Lembaga Sumber Plug-in. Oleh karena itu di tahun 2025 kita akan menargetkan untuk merekrut 50 orang tenan baru. Kemudian adalah pengalaman kerjasama. Nah, ini di tahun 2024 kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder. Yang pertama Transmart, kemudian ZHM Hotel Padang, kemudian CIP Padang, kemudian itu merupakan lembaga off-taker yang langsung bekerja sama dengan 25 orang tenan yang sudah kita inkubasi di Lembaga Sumber Plug-in. Kemudian ada CVRIG, BDI Sumbar, dan BUMD Tuah Sepakat. Ini merupakan salah satu lembaga pelatihan yang juga ikut serta meningkatkan skill dan manajerial tenan yang sudah kita inkubasi di Sumber Plug-in. Nah, berikutnya adalah strategi inkubator.
ini juga sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa di lembaga inkubator Sumber Protein kita menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama adalah tenan itu kita seleksi sedemikian rupa, kita wawancara, kemudian kita persilahkan mereka untuk mempresentasikan model bisnisnya seperti apa. Kemudian strategi yang kedua yang kita lakukan adalah tenan yang sudah diseleksi itu akan kita lakukan pembekalan secara keseluruhan untuk merumuskan dan menetapkan ide bisnis dan pengembangan usaha. Jadi sebagian UMKM itu kan masih kebingungan dalam menentukan ide bisnis. Nah, itu akan kita berikan pelatihan untuk menentukan ide bisnis kepada tenan yang sudah kita seleksi tadi. Kemudian strategi yang ketiga itu tenan akan dibagi menjadi kelompok kecil. Nah, masing-masing kelompok itu akan didampingi oleh satu pendamping dan satu coach yang expert di bidangnya. Nah, hal ini kita lakukan untuk pelajaran secara intensif kepada tenan agar mereka lebih paham untuk bisa meningkatkan pengembangan usahanya. Nah, kemudian ini ada beberapa persyaratan calon tenan yang kita rekrut. Yang pertama adalah usia maksimal 40 tahun. Kemudian umur usaha itu minimal 2 tahun ya, 2 tahun yang merupakan usaha startup. Kemudian memiliki dokumen rencana bisnis, kemudian melampirkan video singkat usaha, kemudian belum terikat dengan lembaga inkubator lainnya. Itu merupakan persyaratan yang paling penting adalah agar mereka bisa fokus untuk pembinaan di lembaga inkubator kita Sumber Protein. Nah, berikutnya adalah strategi yang kita lakukan. Kita melakukan ini merupakan identitas dari Sumber Protein ya. Kita akan memperkuat di bidang branding usaha, yang mana kebanyakan pelaku usaha kita seperti kita ketahui adalah bisa dikatakan krisis identitas, tidak mengetahui apa brand usahanya yang jelas seperti itu. Kemudian di bidang digital marketing juga, karena kita juga memahami bahwa zaman sekarang perkembangan teknologi itu sangat pesat. Nah, sehingga UMKM juga harus ikut serta beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian business development. Nah, ini juga target kita, strategi kita untuk meningkatkan perkembangan bisnis tenan kita agar bisa scale up usaha. Kemudian adalah marketing plan. Nah, ini juga menjadi permasalahan utama bagi UMKM kita di Sumatera Barat, bahwa mereka kebingungan untuk melakukan strategi marketing seperti itu. Maka kita perlu melakukan pembinaan, melakukan pelatihan untuk mereka bisa membuat perencanaan marketing atau perencanaan pemasaran. Nah, mungkin sekian presentasi kinerja rencana kerja Sumber Protein tahun 2025. Saya Alvin Dermawan sebagai manajer Sumber Protein undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.